Saudara-saudari terkasih, setiap manusia pasti merindukan kasih, penerimaan, dan hubungan yang damai. Namun kenyataannya, dunia sering dipenuhi pertengkaran, perpecahan, dan luka hati. Kadang hubungan dalam keluarga retak, persahabatan rusak karena kesalahpahaman. Bahkan di lingkungan pelayanan dan kehidupan rohani, perbedaan sering menimbulkan jarak. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan menghendaki umatnya hidup dalam kasih dan kesatuan dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 20. Yesus Kristus berdoa bukan hanya bagi murid-muridnya, tetapi juga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Artinya, doa ini juga ditujukan bagi kita hari ini. Saudara-saudari, betapa indahnya mengetahui bahwa sebelum menghadapi salib, Yesus memikirkan orang-orang yang akan percaya kepadanya di masa depan. Ini menunjukkan kasih Tuhan yang melampaui waktu. Yesus berdoa supaya semua orang percaya menjadi satu. Mengapa kesatuan begitu penting? Karena dunia dapat melihat kasih Tuhan melalui persatuan orang percaya. Sayangnya, manusia sering lebih mudah menghakimi, membandingkan, menyimpan sakit hati, dan mempertahankan ego. Akibatnya hubungan menjadi rusak. Padahal Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih. Kesatuan bukan berarti semua orang harus sama dalam segala hal. Kesatuan berarti tetap saling mengasihi meskipun ada perbedaan. Saudara-saudari, hidup dalam kasih memang tidak mudah. Mengampuni membutuhkan kerendahan hati. Memahami orang lain membutuhkan kesabaran. Menjaga hubungan membutuhkan pengorbanan. Namun kasih adalah tanda kehidupan orang percaya. Yesus berkata bahwa seperti Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa, demikian juga orang percaya dipanggil hidup dalam kesatuan. Artinya, hubungan kita dengan sesama seharusnya mencerminkan kasih Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah hidup kita membawa damai atau justru melukai orang lain? Kadang tanpa sadar, perkataan kita menyakiti, ego kita memecah hubungan, dan kemarahan kita menjauhkan kasih. Firman Tuhan hari ini mengajak kita belajar hidup dalam kasih dan kerendahan hati. Saudara-saudari, Yesus juga berkata bahwa Ia telah memberikan kemuliaan kepada murid-muridnya supaya mereka menjadi satu. Kemuliaan Tuhan bukan hanya tentang kuasa atau mujizat. Kemuliaan Tuhan juga terlihat melalui hidup yang dipenuhi kasih. Ketika orang percaya, saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mengampuni, dunia dapat melihat kasih Tuhan bekerja. Sebaliknya, ketika kehidupan orang percaya penuh kebencian dan perpecahan, kesaksian tentang Tuhan menjadi lemah. Saudara-saudari, dunia saat ini sangat membutuhkan kasih yang sejati. Banyak orang hidup dalam kesepian. Banyak hati terluka karena penolakan dan kebencian. Karena itu, Tuhan memanggil kita menjadi pembawa kasih dan damai. Kadang tindakan kecil penuh kasih bisa menjadi jawaban doa bagi seseorang. Mendengarkan orang yang sedang sedih, memberi penghiburan, membantu tanpa pamrih, atau sekadar hadir bagi mereka yang membutuhkan. Kasih Tuhan dapat dinyatakan melalui hal-hal sederhana. Saudara-saudari, Yesus juga berdoa supaya orang-orang percaya dapat bersama-sama dengannya dan melihat kemuliaannya. Ini mengingatkan kita bahwa tujuan akhir hidup orang percaya adalah hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Dunia ini sementara, masalah hidup juga sementara, tetapi kasih Tuhan kekal selamanya. Karena itu, jangan biarkan hati kita dipenuhi kebencian dan ego yang menjauhkan kita dari Tuhan. Belajarlah mengampuni, belajarlah merendahkan hati, belajarlah mengasihi meskipun tidak mudah. Saudara-saudari, salah satu hal yang paling menghancurkan hubungan adalah ego. Kita ingin menang sendiri. Kita sulit meminta maaf. Kita merasa diri paling benar. Padahal Tuhan memanggil kita hidup dalam kerendahan hati. Yesus sendiri memberi teladan kasih dan pengorbanan. Ia rela datang ke dunia, menderita, dan mati demi menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, seharusnya kita juga belajar mengasihi sesama. Saudara-saudari, kasih bukan hanya perasaan. Kasih adalah keputusan untuk tetap berbuat baik, bahkan ketika tidak mudah. Kasih berarti tetap sabar, tetap mengampuni, tetap peduli, dan tetap membawa damai.
Yesus juga berkata bahwa dunia akan mengetahui bahwa Bapa mengasihi orang percaya seperti Ia mengasihi Yesus. Betapa luar biasanya kasih Tuhan itu. Kadang kita merasa tidak layak, gagal, atau hidup kita penuh kekurangan. Namun Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak bergantung pada kesempurnaan kita. Tuhan mengasihi kita karena kita adalah anak-anak-Nya. Saudara-saudari, renungan hari ini mengajak kita merenungkan beberapa hal. Pertama, apakah hidup kita membawa kasih dan damai bagi orang lain? Atau justru melukai dan memecah hubungan? Kedua, apakah kita masih menyimpan kebencian dan sakit hati? Ketiga, apakah kita mau belajar hidup dalam kasih seperti yang Tuhan kehendaki? Saudara-saudari terkasih, dunia mungkin penuh perpecahan, tetapi Tuhan memanggil kita menjadi pembawa kasih dan kesatuan. Mari belajar hidup dalam kerendahan hati, dalam pengampunan, dan dalam kasih yang memuliakan Tuhan. Karena bersama Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menjadi terang yang membawa damai dan kasih bagi dunia. Amin.